Rema dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Saya persilakan untuk Bapak Pendeta Aruna untuk menyampaikan. Shalom Bapak Saudara sekalian, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, baik. Bapak Ibu, wah ini kalau hari ini saya mengucapkan selamat tahun baru sudah ketinggalan zaman Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya mengerti bahwa hari-hari ini kita terus akan bergerak oleh Tuhan. Kita akan bergerak dalam kurun waktu 9 tahun, sudah kurang dari 10 tahun nih, kurang 1, 9 tahun. Kita akan memasuki masa yang Tuhan katakan penting hari ini. 10 tahun ini Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberi banyak orang yang belum kenal Tuhan, dia akan bertemu Tuhan secara otentik. Otentik itu artinya adalah pasti, artinya adalah sebuah hal yang betul luar biasa. Kalau saya berikan contoh sekarang ya tidak otentik lagi nanti Bapak Ibu. Nah, yang baik adalah Bapak Ibu dalam waktu-waktu ini Anda kan melihat perubahan yang terjadi, misalnya terjadi perubahan iklim. Kalau Anda melihat iklim di Bandung sama Jakarta sudah sama aja, kondisinya sama. Tapi kalau Anda pergi ke timur sedikit, ke Surabaya, Anda boleh kontak teman Anda di Surabaya, sepertinya kok hujannya 2 minggu sekali, 10 hari sekali, jadi kurang. Tetapi kalau Anda pergi ke daerah timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, lebih jarang lagi hujannya. Memang di Indonesia itu terjadi satu fenomena gorila El Nino, di mana ini yang namanya iklim berubah. Perubahan ini menjadi besar karena kita mendapatkan berita, kita Anda baca dalam media sosial, Anda juga membaca 2023 adalah masa yang panas, paling panas di muka bumi. Nah, masuk 2024 dikatakan 2024 tahun yang paling panas. Wah, kita ini tiap tahun nambah panas terus Bapak Ibu. Anda mengerti ya, waktu zaman saya dulu masih SD, saya tuh melihat temperatur itu sekitar 28. Itu sudah panas itu, 27, 28. Itu di Kota Semarang loh Bapak Ibu ya. 28 Kota Semarang. Sekarang di Semarang pernah mencapai 43. Bagaimana tuh jadinya? Saya juga nggak tahu. Nah, kondisi itu sedang memasuki alam di Indonesia dan negara sekitarnya. Anda mengerti perubahan iklim itu, ini merupakan perubahan yang penting, yang merupakan titik balik dari semua perubahan yang ada, akan menyebabkan terjadi masalah dalam hal panen. Pangan itu akan berubah. Oh, nanti kalau Anda bilang, Pak, ini firmannya mana? Nanti, firman nanti, bentar, jangan firman dulu. Ini kita ngomong dulu, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai panen, Anda mengerti panen akan semakin sulit. Semua kondisi akan semakin sulit dan yang paling sulit nanti adalah terjadi sebuah perubahan dalam dunia AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan akan berubah dan yang pertama diambil adalah pekerjaan Anda, begitu. Makanya Bapak Ibu harus mengerti. Hari ini kalau ditanya, Pak kerjanya apa? Saya harus berkata yang betul adalah kita itu hamba Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan, Anda adalah hamba Tuhan. Nah, suplemennya, Anda bisa katakan, suplemennya saya banker, saya akuntan, saya dosen, saya pengajar, saya dokter, saya insinyur, itu bisa. Tetapi kondisinya adalah, kita itu adalah hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat hamba Tuhan ini, kita diingatkan bahwa kita sedang memasuki masa 10 tahun, Anda akan mengalami ini terus-menerus, dan Anda harus mengerti, firman Tuhan ya dan amin. Nah, hari ini Anda akan mengerti mengenai 10 hari lagi, Indonesia itu akan menghadapi pemilu. Pemilu itu adalah merupakan peristiwa yang terjadi 5 tahun sekali. Itu adalah peristiwa yang rutin. Rutin itu artinya terjadi di muka bumi setiap kurun waktu tertentu. 5 tahun lagi Anda kemungkinan besar akan menghadapi pemilihan lagi. Kalau Anda sekarang sudah ribut di medsos, gitu ya, maka Anda 5 tahun lagi akan bertemu lagi dengan pemilu dan Anda akan ribut lagi di medsos. Pemilu kali ini, Bapak Ibu,
itu ada 5. Pertama adalah milih presiden dan wakil presiden. Kedua, Anda memilih DPD. Ketiga, Anda memilih DPR provinsi. Kemudian, ya DPR provinsi. Kemudian memilih DPRD tingkat 1. Dan yang kelima memilih DPRD tingkat 2. Ada 5. 5. Bapak Ibu, itu merupakan hal yang banyak. 5 tahun sekali Anda akan mencoblos itu. Nah, Bapak Ibu, Anda harus mengerti. Firman Tuhan berkata, ya, kita baca dulu firman Tuhan. Nah, ini firman Tuhan bagus, Anda ambil dari kitab Daniel. Daniel yang ke-32, Daniel 32 mengatakan bahwa dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Anda harus mengerti ini Bapak Ibu. Di cerita itu dikatakan adalah itu dari antikristus. Tapi berikutnya, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kuat untuk kenal Tuhan dan kuat untuk bertindak, bergerak maju. Nah, firman Tuhan itu penting kalau Anda melihat hari ini mengenai konsep namanya pemilu. Anda sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang-orang yang tinggal di Indonesia, Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan di mana engkau tempatkan. Tuhan telah menempatkan Anda untuk ada di Indonesia. Itu jadi merupakan tugas kita menjaga Indonesia ini adalah merupakan tugas yang Tuhan berikan supaya Anda lakukan, Anda dan saya lakukan. Nah, di Indonesia ini terjadi pemilu. Anda harus menjaga pemilu ini supaya pemilu berjalan dengan kehendak Tuhan. Saya katakan, Anda pernah membaca dalam sebuah kitab suci bahwa pemerintahan itu tidak ada pemerintahan tidak berasal dari Allah, gitu ya. Nah, kalau Anda mengerti kata-kata itu dalam bahasa aslinya, seringkali dikatakan bahwa tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Berarti semua pemerintahan berasal dari Allah. Tetapi kalau Anda melihat bahasa yang menarik, bahasa dari bahasa Yunaninya, dikatakan bahwa struktur pemerintahan, sistem yang pemerintahan buat, itu diambil dari sorga. Nah, Bapak Ibu, konsep pemerintahan itu diambil meniru peran sorga. Meniru sebuah firman yang ada di sorga. Meniru sebuah sistem yang di sorga, semua prosedur, struktur yang ada di sorga. Nah, firman itu menjadi ya dan amin. Kalau Anda berkata, Pak, kenapa sih Pak bisa dipilih orang-orang yang seperti itu Pak? Karena Anda melihat, ada banyak diktator di sebuah tempat. Ada banyak orang yang mengambil keuntungan, tapi kok dia tuh bisa jadi seorang pemimpin tuh gimana? Yang milih tuh gimana? Kok bisa milih seperti itu? Gitu. Nah, Bapak Ibu, Anda harus melihat bahwa pemerintahan itu berasal dari Allah. Orang-orang yang ditempatkan Tuhan. Makanya kalau Anda melihat tempat-tempat seperti Korea Utara, Anda harus tahu Korea Utara tuh nggak banyak orang Kristennya, gitu. Jadi tempat-tempat yang orang di Afrika di era yang lalu ada seorang tokoh bernama Idi Amin. Apa nggak ada orang Afrika yang berdoa? Ada, tapi jumlahnya kecil. Nah, waktu orang-orang yang menjaga sebuah doa bagi seorang pemimpin yang dipilih, itu orang yang fasik perbuatannya, tidak sesuai dengan Tuhan, maka akan terjadi orang yang dipilih itu menjadi seorang diktator. Gitu. Kita bersyukur di Indonesia ini, orang-orang Kristen berdoa bagi pemilihan. Nah, Bapak Ibu Anda harus mengerti. Pemilihan yang terjadi itu dalam hal ini, saya mau ceritakan mengenai sebuah hal di kitab Perjanjian Lama, di kitab Kejadian. Di kitab itu ada sebuah cerita, yaitu Adam dan Hawa. Adam kan pergaulan erat dengan Tuhan, ya, erat banget sama Tuhan. Nah, Adam itu kemudian tidur dan diambillah Hawa dari dalam tubuhnya. Jadi Adam dan Hawa. Tetapi satu waktu kemudian Hawa tergoda oleh iblis. Dia digoda dan dia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Baik dan jahat. Ada dua, baik dan jahat.
dimakan sama Hawa. Adam, masalahnya jadi. Adam tuh berpikir, kalau dia lepas dari Tuhan, dia bisa bersama dengan Hawa. Tapi kalau dia lepaskan Hawa, dia bersama dengan Tuhan. Apa yang dia buat? Ya seperti orang-orang kebanyakan hari ini di luar sana, bukan di sini, di luar sana, ya mereka berpikir, sudahlah, sudah Tuhan. Jadi Adam memakan buah itu dan menjadi serupa dengan Hawa. Nah, Anda coba mengerti, firman yang masuk dalam hidup Anda ini Anda perhatikan, waktu itu buah dimakan, itu tinggal dalam hidup manusia sampai hari ini. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, makanya sampai hari ini, waktu Anda ada di muka bumi ini, itu selalu ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang untung, ada yang rugi. Ada yang meningkat, ada yang turun. Ada ongkos biaya yang Anda keluarkan, tapi juga ada keuntungannya. Semua yang terjadi gara-gara pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, selalu ada dua, yaitu plus dan minus di sini. Anda harus mengerti, plus minus itu adalah perkara dunia. Semua yang konteksnya plus atau minus, Anda boleh sebutkan misalnya apa? Sekolah. Sekolah baik, Pak, tapi ada minusnya loh. Anda capek, Anda harus pergi ke sekolah, Anda belajar, dan ada biayanya. Semua barang Anda pakai. Anda beli sepatu, Anda sebutkan, pasti ada plus, ada minus. Nah, semua hal yang ada plus, ada minusnya ini, kalau di muka bumi, itu menjadi barang bumi yang engkau dan saya akan tinggalkan. Ya, bisa Bapak Ibu ya. Yang engkau dan saya akan tinggalkan. Engkau saya akan tinggalkan dan tidak akan kita pegang lagi. Karena kalau dari Tuhan, itu semuanya positif. Semuanya plus, semuanya menguntungkan, semuanya menarik. Contoh saya mau ceritakan buat Bapak Ibu. Kalau misalnya saya bicara mengenai kasih. Kasih itu positif. Nggak ada, negatifnya nggak ada. Nah, kalau saya katakan mengenai damai sejahtera, apa negatif damai sejahtera? Nggak ada. Sukacita, apa negatifnya? Nggak ada sukacita damai sejahtera. Jadi, sesuatu itu dikatakan baik. Jadi begini, kalau saya ditanya, terang itu apa? Terang itu ya terang. Gitu ya. Kebaikan itu apa? Ya kebaikan ya kebaikan. Nah, tapi kalau saya tanya gelap, gelap itu apa? Oh, ketiadaan terang. Lah kalau keburukan itu apa? Ketiadaan kebaikan. Jadi, di muka bumi ada dua ya. Sesuatu yang sifatnya ilahi, yang plus, dan sesuatu yang sifatnya plus dan minus. Plus minus ini adalah bumi, sorgawi dan bumi. Iblis di mana dong Pak? Iblisnya kalau itu apa kuasa gelap itu di mana? Bapak Ibu, kuasa gelap selalu masuk ke bumi. Dia akan memasuki bumi dan akan mengolah di bumi supaya bumi melawan Tuhan. Gitu. Jadi ada sisi sorgawi, ada sisi duniawi. Nah, iblis akan masuk sisi duniawi ini. Bapak Ibu, Anda harus bisa bedakan hari ini. Satan dan iblis. Dan Anda mendengar kalau ada firman mengatakan, nyahlah engkau iblis. Tuhan Yesus mengatakan, itu adalah Satan. Apa beda Satan sama iblis? Kalau di kitab kita sama, ngomongnya saat apa iblis gitu. Nyahlah engkau iblis, nyahlah engkau kuasa gelapan, itu sama. Tetapi dalam bahasa aslinya, kalau Anda melihat, itu Satan. Apa sih beda Satan dengan iblis? Satan adalah tokoh yang merongrong, menolak Tuhan. Jadi dengan Tuhan berkata, hai Satan, nyahlah engkau. Itu kata-kata sudah membuktikan dia Yesus. Itu Tuhan loh. Jadi kalau bilang, mana Tuhan ngaku dirinya Tuhan. Loh, waktu dia memanggil kuasa gelap dengan nama Satan, sudah pasti yang ngomong itu ada Tuhan. Gitu Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu adalah merupakan tokoh yang dirongrong atau dikurangi posisinya oleh Satan. Nah, iblis itu beda. Bahasa yang dipakai, Satan kan Satanas ya. Iblis, dia bolos. Nah, ini kalau suka bolos nih, ya toh, oh ada hari ini ada ibadah nih di Raja Wali, bolos dia bolos tuh pekerjaan iblis, Bapak Ibu. Kan di sini nggak ada yang bolos, ada hadir semua di sini, ada hadir kan di sini, nggak bolos ya. Bapak Ibu, ini menarik sekali nih. Dia bolos atau iblis
itu adalah pribadi yang membuat manusia merongrong Tuhan, gitu ya. Jadi ini ada Tuhan, ada manusia. Nah, iblis itu mendorong manusia. Dia nggak diri, dia tuh mendorong manusia supaya manusia melawan kerjaan dunia ada yang Anda akan tinggalkan. Tidak akan Anda bawa lagi. Anda sebut pekerjaan yang ada di muka bumi, pasti Anda tinggalkan waktu Anda bertemu dengan Tuhan, dan Anda hanya akan mengurusi hal yang positif dari ilahi. Kasih, damai sejahtera, sukacita, 9 buah roh. Itu adalah hal-hal yang positif saja. Kalau saya ditanya, apa sih definisi dari gelap-gelap dan terang? Gitu ya. Terang itu apa? Ya terang ya terang. Kebaikan itu apa? Ya kebaikan. Dan kalau kejahatan, kejahatan, ketiadaan, kebaikan, kan gitu. Bapak Ibu, Anda ngerti ya kata-kata ini ya? Kalau Anda perhatikan baik-baik, kata-kata itu benar. Bahwa gelap itu apa? Ketiadaan terang. Gelap membutuhkan terang untuk menjelaskan. Betul nggak, Bapak? Gelap apa? Ketiadaan terang. Nah, itu adalah peristiwa gelap. Tapi kalau terang, terang tidak membutuhkan siapapun untuk menjelaskan mengenai dirinya. Ulang. Ini hari ini santai saja, Bapak Ibu. Saya sudah bebas untuk khotbah, dan ini yang terakhir. Wah, ini bisa panjang, gitu ya, Bapak Ibu. Gelap membutuhkan terang supaya bisa ada definisinya. Tetapi terang tidak membutuhkan apapun untuk menjelaskan kondisinya. Benar, Bapak Ibu? Benar ya? Saya bilang kebaikan. Kebaikan itu apa? Kebaikan itu kebaikan. Kejahatan itu apa? Ketiadaan kebaikan. Gitu. Jadi kejahatan membutuhkan kebaikan untuk menjelaskan. Iblis membutuhkan Tuhan untuk menjelaskan keberadaan. Tapi Tuhan tidak membutuhkan siapapun untuk menjelaskan keberadaannya. Tuhan itu ada, ya dan amin. Gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda mengerti kisah ini, peristiwa ini, adanya gelap dan terang, baik dan jahat, pengetahuan baik dan jahat. Cerita itu dibawa dalam kisah ini. Tuhan meminta kita untuk kita tahun ini bekerja dengan berpikir baik dan jahat yang kita akan tinggalkan. Jadi di muka bumi ini, Anda harus terus menambah kebaikan-kebaikan, dan kejahatannya Anda tekan dalam tingkat yang minimal. Keuntungannya Anda naikkan, kerugian Anda tekan pada tingkat yang minimal. Minimal sekali, sampai tingkat yang Anda bisa kuasai. Keuntungannya Anda dapatkan terus, sampai tingkat tertentu pasti, tingkat tertentu keuntungan itu. Tetapi kelemahannya Anda tekan sampai tingkat minimal yang bisa didapatkan. Itu adalah yang terjadi bagaimana orang bertahan hidup di masa-masa ini. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda bertanya, Pak, saya tuh mau kerja gitu ya. Kerja misalnya di sebuah PT. Kelebihannya saya akan mendapatkan uang sekian. Tapi kelemahannya itu, Pak, wah, saya suruh kerja ini, suruh kerja itu banyak, kelemahan itu banyak. Kalau segini, Anda, ini kondisi kebaikan, ini kelemahan. Anda pastikan Anda bisa dapat ini apa tidak. Kalau Anda bisa gini kan, nah ini Anda bisa. Tapi kalau sudah segini hampir mengenai ini, dan Anda nggak bisa tekan ini lagi, tekan nggak bisa nih, singkirkan. Singkirkan. Bapak Ibu, itu adalah pertimbangan yang baik untuk Anda memasuki sepanjang tahun ini sampai tahun depan, sampai Tuhan datang. Pertimbangan baik dan jahat itu selalu ada dalam diri Anda dan saya. Nah, ini kan mau pemilu, Bapak Ibu ya. Pemilu 10 hari lagi Anda akan mengalami pemilu, dan Anda jangan tanggal 14, wah libur, wah asik libur ke Lembang, wah libur asik. Jangan, Bapak Ibu. Anda kan warga negara yang baik, toh. Anda harus mencoblos dulu. Anda harus melakukan yang baik. Jadi orang percaya itu nggak gampang, Bapak Ibu. Nama Kristen itu pertama kali di Antioquia. Yang nyebut orang Kristen yaitu ya yang mengatakan orang Kristen ya bukan orang Kristen. Nah, orang Kristen itu adalah orang
yang memiliki dua ciri orang Kristen. Nah, saya tuh percaya ciri pada abad pertama tetap dipertahankan oleh Anda dan saya sampai abad ini. Ada dua. Yang pertama, orang Kristen itu suka mengampuni. Nah, Anda harus bilang amin nih, karena saya nggak dengar sudah. Ini kan di silent semua, itu Anda di silent nggak bisa ngomong ya, padahal Anda ngomong dengan hati Anda, ya apa enggak? Orang Kristen, orang yang suka mengampuni. Saya tuh percaya bahwa ini pada abad pertama dipertahankan sampai abad kesekian hari ini. Kalau Anda belum bisa mengampuni, Tuhan kasih aku pengampunan supaya aku bisa mengampuni. Pengampuni adalah ciri pertama orang percaya, yaitu Anda dan saya, baik yang mukanya kelihatan maupun yang tidak kelihatan mukanya, kan gitu. Hari ini banyak yang kelihatan mukanya nih. Bapak Ibu, nomor dua, orang percaya Kristen adalah orang yang suka memberi. Dua itu. Bapak Ibu, dua hal ini yang membuktikan Anda sebagai orang Kristen. Anda percaya, suka memberi, dan suka mengampuni. Anda jadi orang Kristen. Itu. Makanya ini nggak gampang nih orang Anda percaya. Bapak Ibu, Anda harus melihat bahwa Tuhan menginginkan berkata kepada Anda, kalau Anda jadi orang Kristen harus punya dua ini. Makanya kalau zaman dulu, kalau ada orang punya dua ini, orangnya bukan Kristen ya, tapi dia punya dua ini, orang berkata, loh, kamu kan Kristen, saya bukan Kristen. Kenapa? Kamu pasti Kristen, kamu punya dua ciri ini. Ciri memberi dan ciri mengampuni adalah ciri orang Kristen. Nah, Bapak Ibu, ini mau pemilu, ngomong pemilu. Anda sudah nunggu-nunggu. Terus Bapak tuh ngomong cepetan, mau milih siapa gitu loh. Karena Anda mau denger toh. Nah, ya. Ini nanti ngomongnya terakhir, gitu ya, 5 menit terakhir baru ngomong. Bapak Ibu, hari ini 10 hari lagi akan ada pemilu. Anda akan memilih. Ya kalau memilih DPD sama DPR, DPRD itu terserah Anda mau nyoblos yang mana. Tetapi kan yang penting yang presiden wakilnya tuh. Kita punya 3 paslon dan wakil, gitu ya. 1 dan 2 dan 3. Wah ini Anda lihat ciri-cirinya nih, melihat saya nih, soalnya apa? Saya nggak akan ngomong itu Bapak Ibu. Ada 3. Pak, hari ini kita sebagai orang Kristen, apa yang orang harus buat supaya kita itu lakukan apa yang Tuhan mau? Apa yang harus kita buat? Kalau Anda hari ini berkata, saya tuh digerakkan Tuhan. Saya punya hati yang kuat. Kelihatannya nomor 1 yang menang. Oke, saya bilang oke. Nah, kamu gimana? Si B. Oh, saya lain, Pak. Saya tuh dapat tuh bahwa Tuhan tuh bicara nomor 2, Pak. Ini pasti menang. Saya bilang oke. Kepada orang ketiga saya akan berkata, gimana kalau kamu? Oh, saya lain lagi, Pak. Nomor 3 atau Pak Jos pasti menang, gitu ya. Bapak Ibu, ini sebuah hal yang menarik. Kita kan berpikir bahwa orang Tuhan ini berapa sih? 1. Tuhan kalau 1 milih 1 dong. Gitu. 1, 2, 3 Tuhan pilih 1 dong. Siapa yang menang dari situ kan? Nanti kalau Anda menang, Anda berkata, nah kan benar saya yang menang. Nah, kamu salah, kamu milih yang ini. Saya milih yang pilihan saya pasti benar. Nah, Bapak Ibu, Anda kan mengerti. Tetapi dalam dunia kekristenan, Anda harus melihat ini. Tuhan mengatakan bahwa pemilihan kepala negara, pemilihan itu adalah sifatnya rutin. Rutin, gitu ya. Rutin harus ingat, garis bawahi kata ini, rutin. Makanya di sini akan terjadi, Tuhan bisa nggak Tuhan begini? Tuhan berkata kepada orang yang pertama, engkau harus mendukung calon A. Orang berkata kepada orang kedua, Tuhan berkata, engkau harus mendukung calon B. Gitu. Dan Tuhan berkata kepada orang ketiga, engkau harus mendukung calon C, gitu ya. Bisa apa tidak jawabannya? Ada, mana mungkin sih Tuhan kan milih 1. Saya mengatakan, mungkin nggak Tuhan bilang begitu? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan semuanya mungkin. Sebetulnya kita itu kalau Anda berminat untuk memilih nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, pilihan itu Tuhan yang menghendaki Anda memilih. Jadi begini, Tuhan mendorong Anda untuk mendukung calon nomor 1. Tuhan mendorong Anda untuk memilih calon nomor 2. Tuhan mendorong Anda untuk mencoblos calon nomor 3.
Sebetulnya Tuhan memberikan sebuah anugerah supaya engkau mengawal, engkau memperhatikan calon pertama, supaya orang ini menjadi orang yang Pancasilais, takut akan Tuhan, dan orang yang berbicara bahwa dia menerima keberagaman. Engkau memilih calon nomor 2, sebetulnya Tuhan sedang memilih supaya engkau menjaga calon nomor 2, supaya dia sungguh-sungguh Pancasilais, menjadi takut akan Tuhan, dan menjadi orang yang moderat. Kalau engkau digerakkan untuk mencoblos nomor 3, engkau diminta untuk menjaga nomor 3 supaya jadi orang yang Pancasilais, takut akan Tuhan, jadi orang yang benar-benar melakukan seperti yang Tuhan inginkan terjadi. Sebetulnya kalau Anda melihat, Tuhan tidak memilih seorang tokoh, tetapi Tuhan menginginkan umat Tuhan bersatu menjaga tokoh ini. Nah, Tuhan nanti akan memilih dari ketiga ini, mana orang yang Tuhan akan bentuk untuk maksud Tuhan. Berarti ya Bapak Ibu ya. Nah, dari hal ini Anda akan melihat, makanya tidak ada yang salah. Kalau Anda sudah digunakan untuk mencoblos A, saya coblos B, saya coblos C, nggak ada yang salah. Coblos saya semuanya. Anda yang berhak tuh. Nah, Bapak Ibu harus ingat ya, dalam pemilu ini, konsep yang dipakai polanya adalah sebuah hal yang luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil kan gitu. Nah, jurdil gitu. Nah, Bapak Ibu, kata rahasia ini penting, rahasia itu penting, rahasia. Rahasia akan Anda bawa ke TPS, Anda akan coblos, dan Anda akan ambil itu. Rahasianya tuh. Nah, saya nggak bicara kalau Anda sekarang seorang petugas partai, yaitu lain, kalau petugas partai atau orang-orang yang bersama dengan Anda adalah orang yang berkecimpung dalam dunia politik lain, gitu ya. Tetapi bagi kaum awam, bagi orang-orang yang hari ini mendengarkan, yang cenderung masih berpikir yang mana harus diambil, engkau harus berpikir bahwa inilah yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia. Nah, konteks yang terjadi dalam firman ini, engkau diminta menjaga seorang calon pasangan presiden dan wakil presiden ini. Engkau harus menjaga. Jadi sebetulnya engkau harus berdoa supaya mematahkan setiap, Bapak Ibu harus mengerti itu, 3 calon pasangan ini, apakah ada orang Kristen? Kan gitu. Nggak ada tuh, nggak ada orang Kristen loh. 3-tiganya nggak ada orang Kristen. Lah kalau Anda memilih orang Kristen, ya pilih orang Kristen, nggak ada orang Kristen 3-tiganya. Nah, Bapak Ibu, Anda mengerti ya, tidak ada orang percaya di dalam sebuah pemilihan. Nah, kita harus kemana? Kita harus memilih kemana? Bapak Ibu, kita punya panggilan yang lebih tinggi. Kita punya panggilan yang terutama dari taat pada Tuhan untuk menjadi penjaga bagi bangsa ini. Menjadi orang yang berkenan pada Tuhan untuk menjaga kelangsungan di Indonesia. Sebab orang percaya di Indonesia ini banyak, Bapak Ibu. Yang terjadi sekarang enggak, di medsos. Medsos, kamu kalah, kamu menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang. Kalau Tuhan memenangkan satu orang tek menang gitu ya. Masa Anda mau bilang sama teman Anda, saudara Anda, saya mau bilang, kamu masalah pilih tuh, pilihan saya tuh pasti benar, pilihan kamu salah. Oh enggak dong Bapak Ibu. Anda tidak ingin bicara begitu kepada orang-orang yang ada dalam kondisi bersama-sama dengan Anda. Sebab pemilihan ini adalah merupakan hal yang rutin yang Anda pasti tinggalkan, yang Anda tidak akan bawa, yang Anda akan buang waktu Anda nanti ketemu Tuhan di sorga. Bapak Ibu, Anda masih bersama dengan saya? Gitu ya Bapak Ibu. Dengar baik-baik. Waktu Anda menjadi umat Tuhan tidak mudah. Menjadi umat Tuhan itu nggak gampang. Kita tuh dipilih Tuhan untuk menjadi penjaga, untuk mengawal, untuk menjadi pesuruh Tuhan, menjadi pegawai Tuhan, untuk menjaga semua kelangsungan yang Tuhan mau, engkau harus penjaganya. Tidak mudah loh Bapak Ibu. Tetapi pilihan hari ini adalah menentukan siapa yang engkau akan pilih untuk nanti ke depan 5 tahunan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, karena salah dan benar itu semua akan Anda tinggalkan. Sebab nanti Anda dan saya memiliki panggilan lebih tinggi dari ini, bertemu dengan Tuhan di angkasa. Nah, jadi Bapak Ibu,
dengan santai, dengan baik, ada rahasia, RHS, gitu, ada titik-titik, pergi ke TPS, coblos, cus, gitu ya. Kalau orang mau tanya, pilih siapa? Saya diminta Tuhan memilih ini, saya menjaga. Makanya Bapak Ibu berdoa. Nah ini orang Kristen ini rame di medsos, ribut di medsos, si A, si B, si C ribut semua, tapi berdoa, ya tidak. Gitu, itu bahaya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita harus berdoa. Jadi pilihan Anda bebas tentukan dengan logika Anda, kebutuhan Anda, Tuhan menggerakkan hati Anda. Makanya ada orang percaya yang mendukung nomor satu. Ada orang Kristen yang mendukung nomor dua. Ada orang yang Tuhan tentukan yang percaya Kristen memilih nomor tiga. Jawabannya semuanya sah. Karena Tuhan yang mengatakan ini adalah pilihan di bumi. Pilihan yang harus Anda tinggalkan. Pilihan dalam hidup ini yang harus Anda tinggalkan selama Anda ada di muka bumi ini. Bapak Ibu, kita punya panggilan lebih tinggi di sorga nanti. Amin. Amin. Aduh, nah, oke. Bapak Ibu, kenapa sih kita harus memilih ini? Tuhan menginginkan supaya Anda bergerak, supaya Anda bekerja. Sebab yang kita akan lakukan, yang kita akan capai, jauh melebihi hal-hal ini. Bapak Ibu, jadi orang percaya itu nggak gampang. Pertama, kita harus menjaga Allah, menjaga situasi, menjaga environment, lingkungan kita, menjaga keberlangsungan, menjaga keselamatan, menjaga kedamaian bangsa ini. Waduh, makanya orang Kristen itu apa-apa dikit puasa doa, puasa doa. Apa kerjaan lebih bagus lagi sih puasa doa, kerjaan puasa doa. Ya puasa doa itu kerjaan kita. Makanya kondisi itu aman karena Anda puasa dan berdoa. Makanya Bapak Ibu, ini adalah waktu yang baik. 10 ini tanggal 14, Anda pergi ke TPS, Anda coblos dan kelar. Anda tunggu pemimpinnya, setelah terpilih pemimpin nanti, Anda juga harus berdoa. Kalau pemimpin yang terpilih nanti akan melakukan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Karena yang kita inginkan bukan pemimpin, tetapi kita inginkan Indonesia yang maju. Bapak Ibu, saya mengerti. Dalam situasi hari ini, nanti, saya pilih ini, saya tidak ada yang dibenarkan. Semuanya pilihan bagus. Tetapi Tuhan katakan, engkau harus berdoa. Karena doa bagi orang Kristen itu besar kuasanya. Nah, Bapak Ibu, saya mau cerita sebentar. Bagi ini Todd Johnson. Todd Johnson itu adalah hamba Tuhan di Amerika. Todd Johnson itu adalah hamba Tuhan yang membuat sebuah riset. Nah, dia mengatakan, ini kebetulan di Amerika, Ameriko bukan Ameriki, bukan Ameriki, Ameriko. Untungnya di Amerika, bukan Indonesia, gitu ya. Jadi ya puji Tuhan lah. Kata beliau, 95% orang Kristen tidak pernah satu kali pun memenangkan jiwa. Nggak pernah, satu kali pun memenangkan jiwa nggak pernah. 95%. Saya ini teringat kayak ada Ibu Lelen di sini, wah, Ibu Lelen nih, puji Tuhan. Wah, beliau tuh nginjil terus sampai dimarahin orang di mana nginjil. Wah, saya mendengar kalau yang tipe-tipe ada di depan saya ini, ya, kelihatannya 95% jauh lah. Kita melakukan semua penginjilan kok. Amin, Bapak Ibu. Ya, mumpung ini di silence, amin gitu ya. Yang nomor dua, 85% orang tidak pernah bersaksi. Tidak pernah bersaksi. 85% orang seumur hidupnya tidak pernah bersaksi. Saya mengerti lah, kondisi ini kemungkinan besar karena pendapat dari Peter C. Wagner, ada bukunya tuh, dan pendapat itu diyakini bahwa penginjilan terbaik adalah membuka gereja. Jadi orang tuh terbiasa sudah, oh gimana ya, bawa ke gereja aja, nanti bertobat sendiri. Kalau nginjil langsung tuh one to one, wah enggak, sudah enggak, one to one tuh udah enggak. Jadi seni menginjil one to one, itu udah orang tinggalkan. Gitu. Orang sudah merasa nggak perlu lagi menginjil. Akibatnya 85% orang tidak pernah bersaksi. Lihat berikutnya, 90% orang hanya bersaksi kepada orang Kristen. Tuhan, saya disembuhkan kepada orang Kristen. Orang ngomong sama saya, oh saya tuh disembuhkan dalam hal ini, saya menerima sebuah anugerah, saya menerima berkat. Ceritanya kepada saya gitu loh.
Ya kalau saya ceritain, saya cuma bilang, Tuhan tuh hebat ya. Gitu. Lah, bagi saya, mau Anda cerita, Tuhan hebat. Anda nggak cerita, saya bilang Tuhan juga hebat. Jadi cerita kepada saya mengenai apa Anda diberkati, manfaatnya tuh kecil gitu. Tuhan ingin Anda bicara kepada orang yang tidak percaya. Nah, 95%, 80%, 90% ini terjadi di muka bumi. Makanya Anda harus ingat tuh. Hari ini Anda kan ibadah nih ya di PD Raja Wali, saya mengisi di sini. Anda harus ingat bahwa orang-orang yang hari ini menyembah Tuhan, membaca firman, duduk bersama dengan Anda. Anda ingat rasul-rasul dulu zaman dulu tuh. Rasul-rasul mati-matian, mereka disalib, mereka ngelakuin apapun, mereka dikejar, mereka turunkan ke muridnya, turunkan lagi, mereka dikejar habis-habisan. Sebab mereka percaya bahwa ini harus diturunkan. Cerita ini harus sampai kepada berikutnya. Generasi berikutnya harus sampai. Kalau ini turun terus, Anda dan saya itu memiliki satu hutang budi yang besar kepada orang-orang yang ada di atasnya. Hari ini, cerita Todd Johnson ini, kalau dibawa ke Indonesia nggak laku. Di Indonesia kan orang penginjil-penginjil semua di sini, ada berbicara. Nah, Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan ingin supaya Anda bergerak tahun ini. Sedikit, minimal, saya katakan minimal, satu orang di tempat di mana Anda hidup, selama Anda hidup, Anda ada 50 tahun, ada 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, minimal satu orang akan bertobat karena Anda bicara mengenai Tuhan Yesus. Satu orang, minimal satu, minimal. Kalau orang minimalis ya satu, kalau nggak minimalis ya lebih dari satu, gitu ya. Bapak Ibu, itu terjadi. Nah, hari ini memasuki 2024, Tuhan katakan, dalam 10 tahun ini, kita fokus kepada Tuhan Yesus. Fokus kepada pemenangan jiwa. Fokus kepada satu hal, di mana orang akan mengenal Tuhan secara otentik. Dan Tuhan katakan dalam pemilu hari ini, engkau harus berdoa seorang calon. Engkau milih A ya silahkan, milih B ya silahkan, C ya silahkan. Pokoknya berdoa adalah kekuatan orang percaya. Kalau hari ini di muka bumi, kita ini biasa-biasa saja ya. Kita kadang-kadang kalau ada orang yang merasa hebat ya, kita tahu orang nggak ada apa-apanya. Tapi kita punya satu senjata yang luar biasa. Berdoa manfaatnya besar sekali. Doa akan membuat Anda menjadi orang yang berbeda. Anda mungkin belum mengerti, tapi Bapak Ibu ketahuilah, doa banyak mengubah situasi, kondisi, dan pribadi seorang. Berdoa, karena itu adalah perintah Tuhan yang datang atas kita hari ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengerti cara ini, kita mengetahui bahwa kita tidak lagi mengurusi yang plus dan minus. Itu ada dalam kehidupan kita, plus dan minus. Anda pilih saja, tetapi dalam waktunya akan tiba, engkau akan mengurusi hal yang plus saja, yang Tuhan saja. Tuhan mengatakan bahwa kita harus pergi, sebab umat yang mengenal siapa Mesias, siapa Tuhannya, siapa Allahnya, akan tetap kuat, bertahan, dan akan bergerak, bertindak, sehingga selesailah zaman ini. Bapak Ibu, itulah firman yang Tuhan katakan untuk masuk, untuk kita tangkap, supaya Anda dan saya mengerti bahwa Tuhan berfirman kepada kita hari ini. Kita berdoa.